Langkah 1, kamu pulang kerja pas maghrib. Saat perjalanan pulang memasuki jalan kecil, kamu melihat ada sekumpulan 4 remaja. Tak peduli, kamu pun lanjut jalan. Kamu terjatuh karena motor kamu ditendang sama salah satu remaja itu. Lalu dia memalak minta uang 10 juta tapi penghasilan kerjamu belum tentu mencukupi. Langkah 2, kabur sebelum kamu tertusuk celurit mereka. Langkah 3, cepat lari masuk ke rumah dan kunci pintu masuk rumah. Habis masuk, intip luar jendela apakah mereka datang ke sini atau enggak. Syukurlah, mereka hanya lewat saja. Tapi nyatanya, mereka berusaha membuka gerbang rumahmu sampai suaranya kedengeran sampai sini. Parah sekali, kalau gitu kamu harus bersembunyi supaya rumah ini tak berpenghuni dan ini bukan rumahmu. Langkah 4, tutup semua gorden rumah, dan jangan berisik. Sepertinya sudah aman, mereka pergi dari rumahmu karena gerbang rumahmu dikunci. Untung saja, tapi tiba-tiba ada yang ngowain kamu dan ternyata itu temanmu yang terkena serangan keliti. Temanmu mencat kalau dia sempat masuk ke rumah sakit buat diamputasi karena kaki kiri dan tangan kanannya terkena celurit sekaligus roda gear. Temanmu juga pesan chat ke kamu harap kunci sangat ketat rumahmu agar keliti itu tak memasuki rumahmu apalagi lewat jendela memecahkan kaca dan masuk ke rumah pada malam hari. Baru tahu kalau remaja yang memalakmu tadi adalah keliti. Langkah 5, di siang hari pada hari libur, kamu memutuskan untuk menutupi semua jendela dan pintu memakai papan kayu. Tujuannya seolah-olah rumahmu ini tidak berpenghuni dan menipu para keliti. Langkah 6, pasang spanduk, rumah ini dijual, pada gerbang rumahmu. Langkah 7, pastikan taman rumput dipotong supaya lebih terlihat terbengkalai. Setelah ini semua selesai, kamu memutuskan untuk pergi ke bengkel karena motormu berkarat, ban mudah kempes, dan knalpot bermasalah. Di depan sudah ada bengkel, tapi kamu dihalangi macet karena perlintasan kereta api, jadi tolong tunggu sebentar. Setibanya di bengkel, minta tukang servis memperbaiki lalu tunggu sampai servis motormu selesai. Langkah 8, duduk santai di bengkel sambil menikmati minuman dari mesin penjual otomatis sambil membaca koran. Tepat pada sore hari, motormu sudah selesai diservis, setelah itu kamu pulang. Langkah 9, pulang ke rumah. Ternyata itu adalah Clippy kemarin. Dia menahanmu dan kamu melihat mereka sedang merusak motormu yang baru diservis. Clippy malakmu buat minta uang 10 juta lagi dari kemarin. Kalau tidak dia akan menyerangmu dengan golok. Karena kamu mengatakan tidak, tanpa lama Clippy itu langsung menyerangmu. Kamu membuka mata, kamu masih selamat dan keliti itu tumbang karena kakinya ditembak polisi. Polisi langsung membubarkan aksi keliti dan mereka mengatakan padamu, awas aja lu. Langkah 10, jelaskan kepada polisi apa yang terjadi sebenarnya dan apa yang kamu lakukan pada para keliti itu. Karena diminta penjelasan, kamu menjelaskannya dengan panjang lebar. Polisi mengerti apa yang kamu jelaskan tadi. Jadi oleh karena itu polisi meminta kamu menaiki mobilnya untuk patroli menangkap para keliti yang bersembunyi di kota ini. Langkah 11, polisi mencari keberadaan keliti supaya bisa ditangkap. Dari kaca bagian supir pecah dilempar celurit sampai mengenai supir polisi. Polisi yang memperhatikan berjalan berusaha menghentikan mobil, supaya tidak terjadi tabrakan. Saatnya bertindak tegas, kata polisi di sebelahmu, maka kamu ikuti saja. Langkah 12, polisi berbagi-bagi pistol satu mobil. Langkah 13, tembak keliti di depan sana. Saat menembak,
Keliti itu pada kabur, karena mereka gak punya senjata api. Langkah 14, tetap kejar mereka. Jangan biarkan kabur supaya mereka tertangkap. Saat mengejar, polisi melihat para keliti itu kabur ke area pabrik batu bara, dan untung tempatnya tak jauh dari sini. Buntuti mereka sampai kita tahu di mana mereka bersembunyi, karena bangunan pabrik sangat besar. Sial, pembuntutan keliti itu diputuskan oleh perlintasan kereta api yang menutup, jadi terpaksa harus menunggu dan tidak bisa tahu di mana keliti itu bersembunyi. Langkah 15, tiba di pabrik, dan langsung grebek isi pabrik demi menciduk keliti yang bersembunyi di sini. Polisi menganjurkan langkah kaki kita tidak boleh bersuara saat mencari mereka, supaya mereka menganggap kalau kita tidak ada. Langkah 16, lakukan pencarian secara berpencar. Kamu mengecek di bagian lantai bawah, dan polisi mengecek di bagian lantai atas. Ada dua keliti yang terciduk, mereka kelihatannya sedang berpindah tempat sembunyi. Karena terciduk, dua keliti itu pun mulai menyerang polisi dengan bat baseball dan roda gear. Peluru mengenai keliti yang pakai bat baseball, jadi yang pakai roda gear malah berhenti dan nyerah karena dia takut berakhir jadi kayak temannya ini. Jadi dua keliti itu pun berhasil ditangkap dan senjata mereka pun disita. Polisi kedua sedang mengejar sisa satu keliti itu saat menaiki tangga. Tetapi nahas, kejaran polisi itu terpeleset karena keliti menyerangnya dengan galon berisi air. Saat telah lolos dari kejaran, keliti itu mencoba untuk membuat polisi yang mengejar itu lebih celaka lagi, yaitu dengan melempar batu bara sehingga tewas. Dia mengambil batu bara yang terdapat di tong ini, dan yang keliti itu ambil ternyata bukan batu bara, melainkan bahan kimia yang mudah meledak. Pagi harinya, pabrik batu bara ini masuk berita koran, karena ada satu keliti yang tewas terkena ledakan, dan dua keliti tertangkap. Namun kamu dan polisi masih terselamatkan, dan kini sedang dirawat di rumah sakit. Moral dalam insiden, memalat bukanlah syarat utama dalam berbisnis, namun syarat utama untuk kecelakaan.